Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat mengenal anak-Mu Yesus Kristus. Dan karena kami mengenalnya, kami dapat juga hidup dalam iman dari waktu ke waktu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 4 ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Saudara-saudara, segera kita tahu perkataan ini diucapkan oleh murid-murid saat Yesus dan mereka sedang naik perahu dan angin ribut luar biasa membanting perahu itu. Dan mereka ketakutan, murid-murid Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidur. Tidur nyenyak bahkan dengan bantal. Dan uniknya juga Yesus tidur nyenyak di buritan. Dan itu di bagian belakang yang sering menjadi tempat kemudinya. Dan seolah-olah mengatakan sebenarnya Yesus bisa mengemudikan atau bisa meminta perahu itu diarahkan kepada yang tenang, tapi malah perahu itu masuk ke tempat angin ribut dan murid-murid ketakutan. Tapi Yesus tertidur, saudara-saudara. Dan kita semua, kalau tertidur tentu berarti ada yang sungguh-sungguh bersih di hati kita. Ada yang tenang yang membuat kita tertidur. Misalnya dalam Amsal 3, 23-24 dikatakan demikian. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Engkau akan tidur nyenyak. Jadi saudara-saudara, Yesus mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang dirinya dan tentang siapa dia. Kalau begitu, di tengah banyak hal dia tertidur, berarti ada sesuatu yang betul-betul bersih. Ada sesuatu yang betul-betul teguh pada diri Yesus. Karena pertama-tama dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia mempercayakan dirinya kepada Bapanya. Itu yang pertama. Agar murid-murid tahu alaminya banyak goncangan, tapi dia mempercayakan dirinya kepada Bapanya. Dan murid-muridnya, kita pun kiranya tahu, mempercayakan diri kepada Bapa di surga adalah tanda kita percaya. Seperti Yesus. Tapi juga yang kedua yang penting, bahwa pada Yesus Kristus Allah juga memberikan kuasa. Sehingga Yesus akhirnya bisa mendiamkan, bisa meredakan angin ribut tadi. Jadi ada dua hal. Di perahu itu, murid-murid kiranya mengenal Yesus sebagai dia yang mempercayakan diri. Anda dan saya pun kiranya dalam banyak guncangan mempercayakan diri. Dan kedua, kepada Yesus ada kuasa agar kegoncangan, ketakutan bisa diredakan. Karena dia oleh Bapanya diberi kuasa. Dan kiranya kita bisa mempercaya itu. Tapi ada yang kedua yang juga tidak penting, tidak kalah penting saudara-saudara, yang kita perlu juga hayati, yaitu bagaimana sikap murid. Sudah mengenal Yesus, betul, yang mempercayakan diri kepada Bapanya. Dan yang kedua, yang memiliki kuasa, tapi juga kita murid-muridnya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Diminta juga mengikutinya dan tahu bahwa kuasa yang paling menakutkan, yaitu badai laut, sudah dikalahkan. Maksudnya apa? Dalam keyakinan Alkitab dan keyakinan orang Yahudi, saudara-saudara, bahwa kuasa kegelapan itu ada dari laut, ada dalam badai. Dan ternyata badai, goncangan yang paling besar sekalipun telah diredakan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya saudara-saudara, Yesus mengatakan diam, tenanglah. Dan itu sebenarnya mengatakan memberangus. Kuasa yang besar, yang menakutkan, yaitu kuasa jahat.
telah diberangus oleh Kristus. Sehingga kita sebenarnya tidak lagi hidup dalam pengaruh kuasa jahat. Kita hidup bersama Kristus dalam kasih Allah, dan kuasa jahat telah dihentikan Yesus. Namun kita sekarang memang harus menghadapi tantangan hari-hari dari waktu ke waktu. Kitalah sekarang pada gilirannya harus menghadapi soal-soal yang menyangkut tantangan hidup kita. Pekerjaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, itu tugas kita. Sebab Kristus telah memberangus kuasa iblis. Tapi kita terus menghadapi tantangan sehari-hari dari waktu ke waktu, tapi dalam lindungan dan dalam kasih Kristus. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam perahu hidup kami bisa mempercayakan diri kepada Bapa di surga seperti Kristus, tapi juga kami tahu kuasa Kristus. Namun, perahu itu selanjutnya kami perlu dayung untuk menemukan berkat-Mu, untuk menemukan sukacita kami dari hari ke hari di tempat kami berlayar dalam kehidupan ini. Inilah doa kami demi anak-Mu kudus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. GKPS TV.